Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Hmm, Indonesia. Langsung dengan bosnya Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak ya, Rinto, apa kabar? Masih semangat hari ini, Pak? ya selalu semangat. Luar biasa Pak Ya. Rinto, selalu semangat buat kita semua teman-teman ya. Kali ini IWPI akan membahas mengenai kemunafikan Dirjen Pajak ya. Direktur Jenderal Pajak dibilang munafik nih sama IWPI. Ini IWPI ngomongin apa nih Pak? Masalahnya apa Pak? Ya, ya, jadi ini ada kita ngomong terkait pemahaman kata dapat gitu Mas Awan. Di Hmm, dalam dua sidang pengadilan pajak yang berbeda. hmm, Itu Mas Awan. Jadi ada sidang dari PT Matahari Mitra Surya Pangan dan sidang dari PT Arya Indonesia. Ini hmm, juga di konten ini ada juga ternyata ada ada saya dan Mas Awan ini waktu itu ikut sidang yang lalu. Jadi ternyata dari tim yang mewakili sidang dari Direktur Jenderal Pajak ini memaknai kata dapat terhadap dua peraturan perundang-undangan yaitu PMK dan Undang-Undang KUP itu berbeda gitu Mas Awan. hmm. Ini coba saya share screen Mas ya, soalnya ini ada videonya juga. Hmm, Nah, siapa? saya share sound, udah tampil ya Mas ya. Sudah, kemunafikan Nah, siapa ini pajak. Mas. Kemunaffikan Direktur Jenderal Pajak 41 Mas. Ketika Hmm, tafsir kata dapat dijadikan alat. hmm. Menurut ketentuan Oke, ada pasal videonya. 43 itu Keluar suaranya, Mas? istilah kata dapat yang Dengar. mulia. Mhm. Jadi dapat Oh, bukan dengan harus secara ya? langsung atau tidak faksimili. Artinya tidak, menurut kami tidak wajib lah yang mulia. Artinya dapat itu berarti yang lain juga bisa gitu ya? Benar yang mulia. Nah, ini adalah saat memaknai kata dapat, yaitu pasal 43 ayat 5 PMK 17 tahun 2013, Mas Awan. Terkait dengan pengiriman undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Maksudnya Yang dapat apa nih? jadi kan kata-kata frasanya ini dapat nih, Mas. Dapat dikirim melalui langsung, dapat dikirim secara langsung atau melalui faksimil. Sehingga dia memilih untuk faksimil. Bukan, karena frasa dapat, jadi ini tidak hanya dua ini, boleh cara lain, misalkan WA atau apa, terserah gitu loh, Pak. Pemanahnya seperti itu. Oh, oke, oke. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, Oke. Selanjutnya mulia, penggugat juga menyatakan bahwa SKP wajib dibatalkan karena pembahasan akhir tidak dilaksanakan. Dalil Mhm. ini yang mulia keliru secara hukum. Pasal 60 ayat 1 huruf B PMK 17 menggunakan frasa dapat dibatalkan yang berarti fakultatif bukan kewajiban. Selain itu yang mulia, ketentuan tersebut berlaku apabila pemeriksaan dilakukan tanpa SBAP dan pembahasan akhir. Sedangkan faktanya yang mulia, SBAP telah disampaikan dan undangan telah dikirim, namun penggugat tidak hadir yang mulia. nah, ini Mas, ini adalah pemaknaan di Undang-Undang KUP, di sidang yang lain, itu loh, Mas Awan. Nah, Hmm, ini pasal 60 ayat 1 huruf B PMK 17. hmm, Nah, ini yang bunyinya sama dengan pasal ini Mas 36 ayat 1 huruf D, bahwa hmm. surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan dapat dibatalkan itu dengan kalau tidak adanya SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hmm, Nah, di sini menurut DJP dapatnya itu bukan kewajiban. hmm. Hmm. Oh, ya, seperti itu Mas, bentar. Ya. Terus DJP menyampaikan kata dapat itu tidak wajib, tapi ketika kata yang sama di Undang-Undang KUP, tafsir itu tidak dipakai. Itu Mas Awan. Hmm, Hmm. Dalam sidang antara PT Matahari Surya Mitra Pangan selaku penggugat melawan Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat dilaksanakan 21 Januari 2026, tergugat yaitu Direktur Jenderal Pajak menyampaikan penafsiran terhadap kata dapat sebagaimana tercantum dalam pasal 43 ayat 5 PMK 17 tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir PMK 18 tahun 2021. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa undangan sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung atau melalui faksimil. Ini kata-katanya Mas, yang PMK 17 pasal 43. Namun menurut tergugat, penggunaan kata dapat menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat wajib, melainkan fakultatif. Dengan demikian, penyampaian undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak harus dilakukan secara langsung atau melalui faksimil dan tidak perlu dibatasi hanya pada dua cara tersebut. hmm. Oke. Ya, penafsiran ini didasarkan pada arti kata dapat dalam KBBI yang berarti mampu, sanggup, bisa, boleh, atau mungkin.
Oleh karena itu, sifat kata dapat adalah pilihan, bukan keharusan dan bukan pula ketentuan yang bersifat limitatif. Nah ini Mas, DJP menyampaikan kata dapat itu tidak wajib, tapi ketika kata yang sama ada di Undang-Undang KUP, tafsir itu tidak dipakai. Sebagai pembanding, tergugat merujuk pada pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 PMK 17/2013 yang mengatur penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dalam ketentuan tersebut secara tegas digunakan kata harus yang mengandung makna wajib mesti dilakukan tanpa pengecualian. Perbedaan penggunaan diksi ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan secara sadar membedakan antara ketentuan yang bersifat wajib dan bersifat pilihan. Penafsiran tergugat mengenai kata dapat sebagai bersifat fakultatif juga diterapkan pada pasal 60 ayat 1 ini PMK 17/2012 yang menyatakan bahwa surat tetapan pajak hasil pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak apabila pemeriksaan dilakukan tanpa adanya SPHP dan pembahasan akhir. Dalam konteks ini kembali menegaskan bahwa kata dapat tidak bersifat limitatif dan tidak mengandung kewajiban mutlak membatalkan SKP. Kemudian pelanggaran kewajiban menyampaikan SPHP dan pembahasan akhir dipertegas di pasal 361D Undang-Undang KUP dan juga pasal 60 PMK 17 tahun 2013. Menurut tergugat, bahwa dengan tidak adanya pasal sanksi terkait pelanggaran jangka waktu itu sudah merupakan bentuk pengaturan sanksi, bahwa pelanggaran jangka waktu tidak memberikan dampak hukum sesuai dengan pasal 60 dan 91 PMK 17 tahun 2013. Walaupun di sini penggugat beranggapan bahwa pelanggaran jangka waktu belum diatur sehingga menggunakan Undang-Undang AP. Nah, jika pelanggaran jangka waktu masih diperdebatkan, maka seharusnya sudut pandangnya digeser menjadi yang apa sih sebenarnya petitum yang diajukan oleh penggugat ini. Bahwa yang diminta adalah pembatalan SKP dan apa yang dapat membatalkan SKP ini sudah jelas diatur di Undang-Undang Pajak sehingga selain 2 poin yang sudah diatur dapat membatalkan SKP, tidak bisa membatalkan SKP. Tidak ada norma hukum pembatalan SKP karena pelanggaran jangka waktu pemeriksaan. Dan kami tegaskan kembali bahwa Undang-Undang Pajak sudah mengatur pembatalan SKP sehingga undang-undang di luar itu tidak bisa untuk dipakai. Nah, itu Mas. Ini yang penafsiran pasal 36 ayat 1 huruf D. Yang terakhir adalah terkait pemaknaan frasa dapat tadi majelis. Yaitu pada PMK dapat disampaikan melalui langsung atau faksimil. Nah, sementara berkali-kali dari pihak tergugat ini majelis, pemahaman terkait pasal 36 ayat 1 huruf D yang terkait dengan pembatalan SKP itu, kalau di dalam frasa 36 ayat 1 huruf D ini, di dalam sidang-sidang terdahulu, ini tergugat selalu mengatakan bahwa yang bisa membatalkan hanya 2, tidak disampaikannya SPHP dan tidak disampaikan undangan pembahasan hasil pemeriksaan. Itu aja Mas. Kok ada kontradiksi antara pemaknaan di PMK terkait dengan penyampaian SPHP dan pemaknaan pasal 361D terkait dengan pembatalan SKP. Nah ini Mas, jadi tadi kata dapat itu tidak wajib di dalam pemaknaan PMK yang pasal 43 tadi Mas, penyampaian undangan pembahasan akhir. Tapi di sidang yang lain, pemaknaan kata dapat itu harus cuma 2 itu aja yang bisa membatalkan SKP itu Mas. Jadi kalau ada pelanggaran jangka waktu dan pelanggaran ini tidak menunjukkan identitas petugas pajak itu tidak bisa membatalkan SKP. Karena di pasal 36 sudah disediakan cuma 2 itu. Betul kata yang digunakan di dalam pasal 36 ayat 1 huruf D itu dapat, itu Mas Awan. Nih, perubahan tafsir kata dapat oleh DJP. Sikap tergugat menjadi tidak konsisten dan cenderung munafik ketika menafsirkan kata dapat dalam ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP yang menyatakan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP dan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jika dalam PMK 17 2013 tergugat secara tegas memaknai kata dapat bersifat fakultatif dan bukan kewajiban, maka penafsiran yang sama seharusnya juga diterapkan terhadap pasal 36 ayat 1 huruf D. Terlebih mengingat Undang-Undang KUP memiliki hierarki yang lebih tinggi daripada PMK. Tidak ada dasar hukum yang membenarkan perbedaan penafsiran terhadap kata yang sama dalam rezim hukum yang sama. Dengan demikian, makna kata dapat dalam pasal 36 ayat 1 huruf D semestinya dimaknai sebagai kewenangan atau pilihan Direktur Jenderal Pajak, bukan sebagai ketentuan yang secara sepihak dapat diabaikan tanpa pertimbangan hukum. Konsekuensinya, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau SKP tidak hanya terbatas pada tidak adanya SPHP atau pembahasan hasil pemeriksaan, melainkan juga dalam hal terdapat cacat serius dalam proses pemeriksaan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan prosedur hukum.
Masalahnya bukan pada kata dapat, melainkan tafsir yang dipakai sesuka hati, sesuai kepentingan. Seperti itu, Mas Awan. Oke, jadi kata dapat itu ketika menguntungkan mereka, DJP mengatakan, oh tidak harus dua ini, boleh yang lain. Mas, Tetapi bukan. Dipakainya, jika kata dapat ini merugikan mereka, dia memaknainya lain. ya, jadi ketika kata dapat ini anggaplah dapat A atau B. Ya, dia bilang boleh C, kan katanya dapat. Ya, betul. Tetapi ketika mengenai membatalkan SKP, kan dapat A dan dapat B. Dia Dapat bilang B. nggak ada C. Pokoknya harus hanya A dan B yang boleh. Ya, betul, Mas. Seperti itu, Mas. Jadi inilah yang IWPI sebut sebagai munafik gitu, Pak. Betul, Mas. Ini Oke. kebetulan tim sidangnya hampir sama orang-orangnya, Mas Awan. Karena yang mewakili Direktur Jenderal Pajak yaitu di Kanwil DJP Jantin 3, cuman kasusnya kebetulan berbeda. Yang satu kasusnya saya mewakili PT Matahari, yang satu mewakili PT Arion gitu, Mas Awan. Oke, jadi inilah kemunafikan Dirjen Pajak ya. Ketika menguntungkan dia dengan merugikan dia, barang yang sama bisa ditafsirkan berbeda. Ya betul, Mas. Apalagi kan ini kan gini, Mas. Pengiriman undangan pembahasan akhir kan harus secara langsung atau faksimil, Mas. Lah kalau nanti itu dimaknai sangat luas sekali, Mas. Nanti dikirim misalkan melalui apa? Burung Kuda itu merpati masa gitu. sama gimana aja. Melalui burung merpati gitu ya. Iya, gitu. Kan Terus dapat gimana katanya. pembuktiannya, Mas? Zaman dulu ya, pakai burung merpati. Iya. Kami udah kirim kok pakai burung merpati. Kan di undang-undang bilang dapat. Iya, seperti itu. Tetapi Nah, ketika masalahnya kan gimana dia membuktikannya itu kita terima. Itu kan sebenarnya kan konteks yang berbeda gitu, Mas Awan. Jadi di persidangan pun, Mas, oke lah, anggaplah dapat itu terserah mereka. Tapi kan kami menerimanya pun itu, Mas, mereka juga tidak bisa membuktikan, Mas Awan. Akhirnya dalam tanda kutip kemarin ada sandiwara, Mas Awan. Ada seakan-akan WA dengan petugas kurirnya bahwa saya ini sebenarnya ini orangnya ada, tapi ini kan kempos. Sebenarnya orangnya ada, tapi nggak mau tanda tangan, gitu Mas. Tapi kan namanya WA, Mas, kan namanya bisa diganti. Misalkan namanya Sidul, tapi ditulis petugas kurir kan gitu. Bisa aja, Mas Awan. Oke. Jadi akhirnya dramanya tuh sangat sangat luar biasa, Mas Awan. Dengan kemunafikan ini, tim Dirjen Pajak itu akhirnya membuat drama-drama yang lain itu, Mas Awan. Karena kan oke lah, pakai merpati ya kata Mas Awan tadi, tidak masalah lah, oke. Tapi gimana cara membuktikannya merpati tadi bisa ngirim ke saya, itu Mas. Dibikin lagi cerita yang lain. Iya, berarti kan, nah kemarin saya bilangnya seperti ini, Mas Awan. Seharusnya ini bisa, tidak masalah. Cuman harus dihadirkan sebagai saksi tim kurirnya. Tapi misalkan nanti burung merpati tadi, ya burung merpatinya harus jadi saksi, Mas Awan. Biar terpenuhi sebagai ini, Mas, pemberi keterangan saksi, Mas. Karena kan 5 alat bukti dalam pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak kan ada 5 itu, Mas Awan. Bukti apa? Surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Seperti itu, Mas Awan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto ya. Jadi IWP ini bukan asal menuduh teman-teman ya, tetapi ada dasar faktanya, ada dasar buktinya, dan ternyata memang kemunafikan itu terbukti dari 2 video yang bertentangan dari orang yang sama, yaitu dari kelompoknya Direktur Jenderal Pajak. Tapi ini baru part 1 teman-teman. Bagaimana dengan part 2-nya nih? Ada part 2. Mungkin Ya. besok kita akan siarkan untuk part 2-nya. Terima kasih Pak Rinto dari WPI. Sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas, sama-sama.